Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa PPG PAIBET 3 tahun 2025 Universitas Islam Antasari Banjarmasin dengan NIM 2501401131253 pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Murau Keramat 1 kelas 5 dengan materi Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Tangan ditadahkan, kepala ditundukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu pada hari ini, Ibu ingin mengulang dulu materi yang telah lalu. Masih ingat materinya apa? Ingat. Tentang apa? Asmaul Husna apa? Al-Qawi dan Al-Qayyum. Oh ya, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kalau hari ini kita belajarnya tentang Al-Muhyi dan Al-Mumit ya. Apakah kalian pernah melihat bayi yang baru lahir? Pernah. Siapa yang menghidupkan bayi itu? Allah. Apakah kalian pernah melihat orang yang meninggal dunia? Pernah. Siapa yang mematikannya? Allah. Apakah kalian pernah melihat pohon? Pernah. Siapa yang menghidupkan pohon itu? Allah. Mari kita nyanyikan dulu lagu 5 Asmaul Husna ya. 1, 2, 3. Al-Qawi artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami arti makna Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bukti kekuasaan Allah dalam memberi kehidupan dan kematian makhluknya. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap beriman dan berserah diri kepada Allah sebagai Al-Muhyi dan Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama Ibu jelaskan tentang
pengertian al-muhyi dan al-mumit. Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, siapa yang tahu arti al-muhyi? Ya, arti apa? Maha menghidupkan. Kalau al-mumit? Ya, Pipi. Maha mematikan. Iya, bagus, semuanya pintar anak Ibu ya. Al-muhyi artinya maha menghidupkan, kalau al-mumit artinya maha mematikan. Pengertian al-muhyi dan al-mumit. Al-muhyi berarti Allah maha menghidupkan. Buktinya adalah Allah yang menghidupkan seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Nanti ya di yaumul ba'ats, nanti kan kita ini semuanya meninggal dunia. Nah, hari kiamat meninggal dunia. Lalu ini tolong nanti dikomentari ya videonya. Tolong diperhatikan videonya. Perhatikan ya videonya. Sekarang Ibu tampilkan yang kedua, yaitu tentang al-mumit. Tadi kan sudah tentang al-muhyi, sekarang tentang al-mumit. Allah al-mumit apa arti al-mumit? Allah maha mematikan. Sekarang ada video tentang al-mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Allah Maha mematikan semua yang hidup. Dengan segalanya kuasanya. Ingat pada Allah, takut pada Allah, ya Allah Maha mematikan. Ingat pada Allah, takut pada Allah, ya Allah Maha mematikan. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Allah Maha mematikan semua yang hidup. Dengan segalanya kuasanya. Ingat pada Allah, takut pada Allah, ya Allah Maha mematikan. Ingat pada Allah, takut pada Allah, ya Allah Maha mematikan. Nah, sekarang kalian sudah paham dengan videonya? Sekarang Ibu minta kalian yang sudah didengarkan tadi, Ibu minta kalian membagi kelompok 1 dan kelompok 2, dibagi 2 ya, di sini aja. Ini ke sini, ini ke sini. Kalian diskusikan. Ibu minta kalian diskusikan hasil yang kalian lihat tadi tentang materi al-muhyi dan al-mumit.
kalian lihat tadi. Ya, kalian diskusikan dulu apa yang sudah kalian lihat tadi. Nanti kalian akan ibu suruh mempresentasikan ya, mempresentasikan ke depan tentang video, penampilan video yang ibu tampilkan tadi, menampilkan tentang sifat al-muhyi dan al-mumit tadi. Bagaimana komentar kalian tentang video tersebut, buat sebuah ringkasan, gitu ya, sebuah hasil yang kalian amati dari video tersebut. Komentari. Ibu beri waktu 10 menit ya. Didiskusikan bersama kelompoknya ya, didiskusikan. Didiskusikan dengan kelompoknya, cukup satu orang yang menulis, didiskusikan. Sudah semuanya? Sudah didiskusikan dengan teman sekelompoknya? Sudah selesai? Nah, sekarang gue minta kelompok pertama dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Coba maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Hasil diskusinya. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Dari video tersebut dapat kami simpulkan bahwa hanya Allah yang Maha menghidupkan makhluknya. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan dan menyayangi makhluk hidupnya. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, jadi tadi presentasi dari kelompok 1. Nanti baru sekarang nanti ibu komentar ya. Yang selanjutnya dari kelompok 2, maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, satu orang membaca ke depan. Dari video tersebut dapat kami simpulkan bahwa Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja. Hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Iya, tepuk tangan. Jadi dapat ibu simpulkan ya, semuanya itu tadi tentang hidup dan mati. Sekarang ya, apa yang kalian rasakan saat menyadari bahwa hidup dan mati itu adalah kuasa Allah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pipit, apa Pip? Yang saya rasakan adalah saya menjadi takut berbuat yang tidak baik karena kita tahu kapan kita akan mati. Karena kita tahu kapan kita akan mati. Ya, tepuk tangan dulu buat Pipit. Jadi kata Pipit tadi, ibu tadi bertanya apa yang kalian rasakan setelah menyadari bahwa hidup dan mati atas kuasa Allah. Kata Pipit tadi, takut berbuat yang tidak baik. Jadi kita harus berbuat baik karena kita tidak tahu kapan kita dicabut nyawa, kapan kita dimatikan oleh Allah, tidak tahu kita. Nah, oleh karena itu kita harus berbuat baik, berbuat amal kebaikan supaya kita menyiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini kita harus menyadari bahwasanya hanya Allah yang menghidupkan dan hanya Allah pula yang mematikan. Tidak ada manusia yang bisa lolos dari kematian tersebut. Hendaklah kita yang harus kita lakukan adalah supaya kita lebih banyak berbuat kebaikan karena kita tidak tahu
kapan kita meninggal dunia. Sebagaimana ayat Al-Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa, setiap diri, setiap benda yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Oleh karena itu, kita harus banyak takut akan kematian dengan cara banyak-banyak berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, ya. Sekarang ibu minta kalian menuliskan satu kalimat motivasi dari pemahaman tentang al-muhyi dan al-mumit, ya. Nanti silahkan tulis satu kalimat motivasi satu-satu ya tentang kalimat al-muhyi dan al-mumit. Silahkan tulis. Coba satu orang bacakan. Alfi ya, Alfi bacakan. Apa satu kalimat? Dengan memahami kedua sifat ini, kita akan lebih bersyukur dan semangat untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan akhirat. Iya, tepuk tangan dulu buat Alfi. Jadi dengan kita memahami sifat al-muhyi dan al-mumit ini, kita lebih semangat untuk hidup, semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk menuju ke hari akhir, ke hari kiamat, ke hari kita di mana kita hidup yang selama-lamanya, hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi tadi Pipik, apa tadi yang kalian rasakan, Pik? Apa yang dirasakan Pik tadi kalau menyadari bahwa hidup mati kuasa Allah? Apa yang dirasakan tadi? Yang saya rasakan adalah saya menjadi takut berbuat yang tidak baik karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Iya, takut berbuat yang tidak baik karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Tidak tahu kita kapan kita dijemput nyawa kita oleh malaikat pencabut nyawa. Jadi kita banyak-banyak persiapan untuk menghadapi kematian, yaitu berbuat baik, ya. Sekarang ibu ini ada tugas di rumah nanti ya, kerjaannya di rumah itu adalah membuat poster. Tugasnya membuat poster Asmaul Husna, ya, al-muhyi dan al-mumit nanti ya, nanti dikerjakan di rumah. Karena sudah selesai, kita baca doa dulu. Baca doa selesai belajar. Peace.